Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko Putra Depoyoka, mahasiswa alih program 2018, mahasiswa program studi ilmu keperawatan Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai penanganan terhadap katarak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu. Selamat sore. Perkenalkan Bu, saya mahasiswa program studi ilmu keperawatan FK Unsri. Di sini saya perawat Niko akan melakukan pemberian penyuluhan tentang bahaya dari katarak, apa itu katarak, tanda gejalanya, sampai tidak ini penanganan dan pencegahannya. Adapun di sini saya memohon izin untuk melakukan penyuluhan, kemungkinan lebih kurang sekitar 15-20 menit. Sebelum itu, apakah Ibu ada yang ingin dipertanyakan? Tidak ada. Oke, kalau begitu Ibu. Baiklah Ibu, di sini saya akan membagikan selebaran agar Ibu mengerti apa yang saya jelaskan. Ini Bu ya. Nanti sembari Ibu juga bisa melihat melalui media ini, saya akan menjelaskan juga termasuk dari pemaparan dari kelas leaflet itu Bu ya. Kalau begitu, kita langsung saja dari penjelasan yang pertama, yaitu mengenai katarak. Apakah yang dimaksud dengan katarak? Katarak itu adalah suatu keadaan di mana lensa mata jernih dan bening menjadi keruh. Nah, di situ juga terdapat ada keputih-putihan yang mengganjal di bagian tengah-tengah mata. Apa itu penyebabnya? Dari beberapa penyebabnya itu ada beberapa proses, yaitu tentang usia, salah satu faktor. Yang kedua juga penyakit lain seperti diabetes mellitus Ibu. Yang ketiga kelainan bawaan. Dan yang keempat infeksi Ibu, infeksi virus. Itu bisa dari bawaan lahir sampai pada saat usia anak-anak. Ada juga efek samping dari obat-obatan. Obat-obatan itu dapat mengakibatkan kekeruhan lensa seperti kortikosteroid atau bagian tengah-tengah mata. Lalu selanjutnya itu ada trauma, jadi salah satu faktor cedera. Nah, ini juga ada juga merokok. Nah, itu sambil juga dibaca mungkin sampai bisa juga sesuai dengan itu juga. Nah, ini ada juga jenis-jenis dari katarak Ibu. Katarak ini ada jenis katarak kongetial, yaitu yang dimaksud dengan katarak yang mulai terjadi sebelum atau segera setelah bayi lahir. Ada juga katarak traumatik, yaitu katarak yang terjadi karena trauma atau cedera pada mata. Yang berikutnya ada katarak komplikatif Ibu, yaitu katarak akibat penyakit lain dan keracunan beberapa jenis obat, salah satu dari efek sampingnya. Nah, berikutnya juga ada katarak senilis. Katarak senilis itu yaitu katarak yang berkaitan dengan usia, merupakan jenis katarak yang paling umum sering terjadi bawaan usia dan faktor-faktor lainnya juga. Nah, apa tanda-tanda dari katarak itu tadi Ibu? Penglihatan jadi kabur. Yang kedua, penglihatan semakin buram pada sore hari, pada malam hari juga mata tidak bisa berespon. Kemudian juga pekat terhadap sinar atau cahaya. Lalu mata tidak sakit dan tidak merah Bu, karena ada sumbatan di bagian depannya yang menutupi. Ada juga kadang-kadang penglihatan menjadi bayang-bayang. Selain itu juga memerlukan pencahayaan yang terang untuk dapat membaca. Selanjutnya juga ada lensa mata berubah menjadi buram seperti kaca susu. Itulah yang menjadi salah satu faktor menutupi area mata yang mengakibatkan orang-orang tidak terganggu terhadap penglihatan. Selanjutnya juga pencegahan katarak Bu. Apa yang dimaksud dengan pencegahan katarak? Nah, itu salah satunya yaitu dengan cara kita melakukan konsumsi buah-buahan seperti vitamin C, kacang-kacangan, susu, hati, dan vitamin E. Berikutnya juga ada mengontrol gula darah, termasuk penderita diabetes mellitus harus mengontrol kadar gula darahnya. Yang berikutnya tidak merokok dan menghindari asap rokok Ibu ya. Nah, selanjutnya juga tidak mengkonsumsi kortikosteroid jangka panjang atau obat-obatan lainnya
itu mencegah trauma langsung terhadap mata, kurangi paparan langsung sinar cahaya matahari atau ultraviolet. Kita tidak boleh terpapar sinar terlalu berlebihan, ada pun juga debu. Nah, itu paling utama. Dari debu itu mata akan jadi merah, kita kucek-kucek, lama-lama akan terjadi iritasi yang mengakibatkan infeksi dan terjadi virus. Berikutnya ada yaitu deteksi dini katarak, yaitu ke dokter spesialis mata. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana penanganan katarak apabila sudah parah, yaitu akan dilakukan pembedahan, Ibu. Pembedahan di sini terdiri dari 2 langkah. Ibu, di sini juga untuk penanganan katarak juga, Bu. Misalkan sudah katarak itu sudah parah, sudah pada tahap fase lebih kronis, maka akan dilakukan pembedahan, Ibu. Di sini ada 2 pembedahan, yaitu pengangkatan lensa dan yang kedua penggantian lensa dengan lensa yang buatan. Setelah ada pembedahan, maka akan dilakukan yaitu perawatan pasca bedah. Pasca bedah itu istilahnya kayak kita perawatan terhadap nyeri mata, menghilangkan nyeri seperti apa. Yang kedua perawatan rutin. Nah, dari situlah bisa setelah operasi itu mata sudah mulai membaik, Ibu. Tapi sebelum pembedahan alangkah lebih baiknya kita melakukan pencegahan tadi, Ibu. Nah, supaya kita lebih terhindar agar kita tetap sehat. Nah, yang paling utama tadi yaitu pola makan, pola nutrisi, yaitu yang kedua tadi hindari posisi asap rokok, merokok. Yang ketiga paparan debu, cahaya sinar ultraviolet. Lalu yang terakhir tadi yaitu apabila ibu terkena riwayat diabetes mellitus, nah itu harus diatur pola makannya. Oke, mungkin itu saja Ibu penjelasan yang mengenai pemaparan mengenai definisi katarak, pencegahan dan penanganannya. Mungkin sebelum kita pada tahap berikutnya, mungkin di sini ada sesi tanya jawab, Ibu. Apakah Ibu sudah paham mengenai apa yang saya jelaskan tadi? Oke, kalau misalkan Ibu sudah jelas, mungkin saya akan beberapa mengulang pertanyaan lagi, Bu ya. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana Ibu cara penanganan terhadap katarak pada saat di rumah? Nah, antisipasi sebelum terpapar zat-zat kimia lainnya, Bu. Seperti yang dijelaskan tadi. Contohnya dari pola apa, Bu? Dari pola makanan, terus merokok, pencegahannya, Bu ya. Pola makanan, merokok, sudah itu kita juga mengantisipasi apabila kita terkena diabetes mellitus. Yang ketiga tuh rutin konsumsi makanan sehat seperti buah-buahan, vitamin, susu dan lain-lainnya. Yaitu yang terakhir yaitu jauhi rangsangan cahaya matahari ultraviolet dan debu, paparan debu ya, Bu ya. Nampaknya Ibu sudah mengerti, sudah paham. Saya sekali lagi, Bu ya, saya tanya, setelah itu kalau misalkan sudah kronis kataraknya, apakah yang akan dilakukan, Ibu? Misalkan kalau kataraknya sudah kronis, nggak bisa disembuhkan lagi, apa yang akan langkah-langkahnya? Apa yang akan dilakukan? Satunya dengan cara mungkin pengangkatan lensa tadi, pembedahannya, Bu ya. Pengangkatan lensa. Yang kedua pengganti lensa, Bu ya. Oke. Nampaknya Ibu sudah paham, Bu ya. Kalau begitu waktu kita sudah cukup, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Mungkin beberapa pertemuan kita akan bertemu kembali, Bu, di lain kegiatan penyuluhan. Saya juga mengucapkan terima kasih, Bu. Di sini juga Ibu sudah mengerti mengenai apa itu katarak, bagaimana cara-cara penanganannya, dan tindakan bila katarak sudah parah. Kalau gitu Ibu, saya mohon pamit, Bu ya. Terima kasih banyak atas waktunya, Bu. Ya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan mengenai penyuluhan penanganan pada pasien katarak. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.